Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Forum. Kali ini bersama saya, Elsa Elningtyas. Gimana kabarnya Tribuners hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat ya. Nah, kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi naik daun nih pada Tribun Forum kali ini. Tentunya bersama Kadin. Kita bakal ngomongin tentang kenaikan pajak hiburan. Ya, seperti kita ketahui beberapa waktu belakangan ini lagi viral dan jadi pro kontra seperti itu Tribuners. Tapi sebelumnya, Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di Tribun Forum kali ini, yaitu Bapak Syahili Sofii dan Bapak Sari Hatmoko Pinata. Halo! Sore, Mbak. Selamat sore! Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya buat mampir ke Tribun Forum kali ini. Gimana nih kabarnya Bapak-Bapak? Baik. Yakin? Kok lemes gitu sih? Kayak ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, kalau udah sehat-sehat. Kalau Pak Koko sendiri? Baik, sehat begitu. Alhamdulillah. Masih semangat ya gitu, meskipun sore dan ini hujan seperti itu ya, tapi tetap semangatnya juga kita harus tetap on gitu seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih, ini kan daripada tak kenal maka tak sayang, boleh nggak kalau masing-masing perkenalan terlebih dahulu ke Tribuners? Ya, oke. Saya Syahili Sofii ya. Di sini saya mewakili sebenarnya dari Paguyuban Entertain ya. Di situ Paguyuban semua pengelola tempat hiburan, dari karaoke, klub, bar, spa, tempat biliar, kemudian yang baru itu alcoholic shop nantinya, ya bottle shop. Cuman sekarang anggotanya sekitar yang terdaftar sebenarnya 60. Kemudian yang masih aktif ya, karena pasang surut ada yang buka, ada yang tutup. Akhirnya sekarang tinggal 40. Ya, baik. saya sendiri berkecimpung dari karir hotelier, kemudian ke dunia entertain kurang lebih sudah hampir 20 tahun. Lumayan lama ya, 20 tahun. Nggak bosen? Ya, kalau dunia entertain ya nggak ada bosan. Oh, baik. Keren. Kata-kata hari ini. Kalau dunia entertain nggak bosen gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau Pak Koko, boleh kenalan nih? Iya, nama saya Koko. Kebetulan ini saya diminta untuk mewakili Kadin. Di sini mungkin kapasitas saya karena saya ada beberapa investasi tempat hiburan di Semarang, resto dan bar, ada beberapa tempat, dan bentar lagi juga ada yang masih kita develop. Mungkin itu karena saya diminta ada di sini. Gitu, Mbak. Menarik, ternyata mau ada launching sesuatu yang baru nih di Semarang. Nanti ditunggu dari Pak Koko gitu ya. Baik, Bapak, kita kan mau bicara tentang kenaikan pajak hiburan nih gitu. Mungkin kalau di awal bisa diceritakan dulu kalau pajak hiburan ini sebenarnya jenis hiburan yang direncanakan akan kenaikan pajak dan berapa besar sih kenaikannya kalau menurut Bapak? Kalau yang sudah diputuskan pemerintah pusat itu ya, itu 40-75%. Oke. Nah, makanya itu kan dari awal yang jadi problem adalah sosialisasinya ke pelaku hiburan, ke pengelola hiburan, itu minim sekali. Sehingga saat awal tahun kemarin digaungkan atau mungkin dari Pemkot mengeluarkan instruksi bahwa nanti pajak hiburan itu dikenakan tarif 40%. Sehingga itu memunculkan dilema dan problem serta ramai di teman-teman pengelola hiburan ya. Apalagi sekarang kan setelah kita bangkit dari COVID itu kan mulai baru untuk berkembang lagi, untuk memulai hidup lagi dan sudah mulai menggeliat lagi. Namun dengan adanya kebijakan pajak hiburan khususnya yang 40% itu menjadikan gamang ya pengusaha dan pengelola hiburan ya. Ya kita harapannya kan pajak itu kan memberikan dampak positif. Betul. Ya, memberikan dampak positif untuk pembangunan. Khususnya pada wajib pajaknya sendiri. Cuman di sini saya anggap dunia hiburan itu kan bagian dari dunia pariwisata, nggak bisa dipisahkan. Dan dunia hiburan sendiri itu kan banyak elemen-elemen ekonomi kreatifnya yang justru dari Menparekraf sendiri mendukung. Tapi kenapa di dunia hiburan malah dikenakan nilai pajak yang sebegitu besar? Menurut kita pelaku usaha itu sangat memberatkan. Oke.
Berarti ada keresahan tertentu ya dengan kenaikan 40 hingga 75% pajaknya. Pasti, pasti. Kalau dari Kadin sendiri tanggapannya seperti apa? Maksudnya apakah ada gerakan atau mungkin sudah bersosialisasi dengan anggota Kadin tentang kenaikan pajak 40 sampai 75% ini? Boleh? Silakan. Gak apa-apa, bebas loh ini. Iya, sebenarnya gini, kalau kami pribadi pun tuh sebenarnya agak bingung dengan tiba-tiba muncul isu itu ya, 40%, 75% itu sumber asalnya dari mana. Saya mencoba mencari literasinya itu juga agak membingungkan, karena ketika dikembalikan ke pemerintah pusat, apa semua bicara akan ditunda seperti itu. Jadi ya kalau saya beranggapan ini kenapa begitu juga berdekatan dengan situasi pemilu seperti ini, kok nuansanya ada nuansa politis. Kita nggak tahu, ini nggak berani suzon juga sih. Intinya ya di masa sekarang ini kalau pendapat soal masalah industri wisata, industri hiburan itu harusnya pemerintah sangat memerlukan menggandeng kita, karena memang ya industri yang berbasis seni, berbasis hiburan itulah yang mendatangkan ekonomi, meningkatkan perekonomian. Karena ya cukup banyak kita membuka lapangan kerja, cukup banyak juga memberikan pendapatan daerah sebenarnya dari situ juga gitu. Ya kita yang disayangkan itu kan memang ya tadi masalah sosialisasi. Kita nggak pernah diajakin bicara seperti apa, terus cara berhitungnya itu bagaimana, 40% itu seperti apa, terus apa feedbacknya ke kita apa, kita akan menerima itu dengan pajak setinggi itu tuh apa sih gitu. Apakah dampak positifnya ya, feedback positifnya ke kita. Kita akan mendapatkan apa, dimana mungkin kalau negara lain kita nggak ngerti tepatnya ya persentase, justru industri wisata ini kan ya mereka memikirkan sekali bagaimana bisa menarik bukan hanya lokal saja, tapi mancanegara juga bisa datang dengan membantu bergandengan tangan dengan para pelaku usaha ini. Tapi ini ya balik lagi, jadi kita nggak tahu nih siapa yang menghembuskan. Ya, whistleblower-nya pertama nih siapa sih sebenarnya? Karena yang ketika di pusat didatangin itu seperti itu, kok ngomongnya kita akan kaji ulang, kita akan tunda, akan seperti itu. Gitu sih pendapat saya gitu dulu. Betul, diterima pendapatnya. Karena ya pasti ada pro dan kontranya juga, dan kalau melihat animonya sepertinya banyak kontranya sih Mbak. Ya, hampir nggak ada pro-nya kayaknya. Mau nyari yang bagus juga bingung apa yang bagusnya ya gitu. Takutnya menurunkan daya tarik wisata di Indonesia sendiri, terus pelaku industri hiburan pun jadinya melemah seperti itu ya. Padahal ya tadi seperti yang sudah disinggung, kita baru bangkit dari COVID seperti itu ya. Masuk akal. Tapi kalau misalnya nih ada, kita membicarakan tentang dampak positifnya, kira-kira sebenarnya ada dampak positifnya nggak sih dari kenaikan pajak 40-75% ini? Kalau dampak positif dari pemberlakuan pajak itu sendiri, yang impact-nya ke pengelola usaha atau pelaku usaha hiburan, ya terus terang nggak ada sama sekali. Kalau konteksnya setelah ada riset dan lain sebagainya di luar itu, kan kita belum disosialisasi. Sehingga ini tetap menjadi problem. Intinya, dengan penetapan pajak ke dunia hiburan, 40% itu, menurut kita, pelaku dunia usaha, tidak merupakan suatu hal yang bisa memberikan dampak positif maupun dukungan positif. Ya, karena itu pasti akan memberatkan untuk semua pelaku usaha, khususnya bidang pariwisata dan hiburan. Baik. Nggak ada dampak positifnya, aduh agak menangis ya. 40-75% loh. Bahkan ada, ya Pak Koko ya, mungkin Pak Koko juga mungkin belum dengar, saya juga baru dengar. Itu untuk menyaring usaha yang
tidak yang ilegal, yang sering menjamur usaha hiburan yang tidak bisa terkontrol, itu justru bukan itu yang saya pikir ya. Yang saya pikir bukan itu. Karena kebijakan tuh pembukaan tempat hiburan, regulasinya itu diatur di masing-masing daerah. Memang ada suatu daerah yang di situ tidak boleh didirikan tempat hiburan sama sekali, ada. Dan itu pun regulasi daerah. Gitu, dengan alasan tertentu, misal di situ terkenal misal daerah pesantren dan lain sebagainya. Itu kan keputusan dan kebijakan dari daerah. Nah, nek mereka memutuskan itu, oke, masuk akal. Cuman ini kan bersifat nasional. Sementara yang kita pelaku dunia usaha, khususnya usaha hiburan itu, bahwa saat ini menginginkan iklim ekonomi yang bisa mendukung kita, bisa memberikan support yang positif. Nah, makanya kita juga masih mempertanyakan sebagaimana Pak Koko ya, latar belakang dari munculnya keputusan 40% pajak bahkan sampai nilainya 70% itu apa? Kalau hanya sekedar untuk membatasi atau kebijakan yang bersifat dampak negatif ke masyarakat karena tempat hiburan, itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Karena di sini notabene tempat hiburan yang memberikan sumbangsih ke pemerintah daerah maupun negara dari hasil pajak itu, kita sudah mengikuti semua regulasi, legalitas dan lain sebagainya secara komplit. Sehingga kalau kita nyaring itu keputusan itu untuk membatasi tempat hiburan, penjualan alkohol dan lain sebagainya, itu saya pikir tidak relevan. Salah sasaran. Baik. Iya. Oh ya, baik. Jadi nggak banyak dampak positifnya, udah gitu ternyata juga nggak sosialisasi. Iya, betul. Jadi itu sangat disayangkan seperti itu ya. Oke, mungkin kalau untuk dari Kadin sendiri masukannya seperti apa nih? Entah itu untuk pemerintah pusat atau mungkin pemerintah daerah tadi, mungkin ada masukan tertentu yang ingin disampaikan mewakili ini ya, pelaku industri hiburan seperti itu. Oke. Ya kalau kita, ya sebenarnya itu yang jadi kebingungannya di situ sih, Mbak. Jadi ini penggagasnya siapa? Kan mestinya kalau kita tahu nih penggagasnya siapa tuh kita akan ngerti nih, akan datangnya ke siapa. Oke, kalau kemarin sempat sih saya baca juga ada itu sudah pernah dibahas di rapat DPR tentang kenaikan ini. Ya, betul. Tapi nggak ada statement juga bahwa itu menjadi keputusannya si DPR itu. Saya juga nggak jelas tuh itu komisi berapa atau apa kayak gitu. Kita mau bicaranya kemana gitu. Sebenarnya kalau ya mungkin ketakutan juga kali ya kalau tahu ini munculnya dari DPR komisi berapa gitu, pasti ini nyalon lagi nggak bakal dipilih gitu. Ini jadi masalahnya ya. Iya kita mau movementnya seperti apa ya sekarang kalau orang yang punya suara atau mungkin dia selebritis lah ya, seperti Mbak Inul, seperti Hotman kayak gitu, itu mungkin dia bisa langsung akses yang di dekatnya di pusat gitu. Tapi ya semua jawabannya kalau yang saya terima ya normatif, ya masih gitu, masih sudah setingkat itu yang masuk ke pemerintah pusat itu juga masih nggak jelas nih apakah ya jawabannya dari Menteri Marinvest itu kan juga Pak Luhut sendiri kan juga masih ditunda. Betul. Nah, padahal nih kita nggak tahu nih kita mesti bayarnya nanti di Februari tanggal berapa sih itu di situ ditunda ini ternyata kalau yang aplikasinya di pemerintah daerah tidak berubah, masih edarannya masih sama, tidak dirubah. Nggak kompak nih. Nah, ya itu kita bingung, makanya apakah dari pusat itu bisa, harusnya kan bisa direct ke pemerintah daerah gitu, tapi ternyata itu tidak dilakukan. Terus yang agak sebenarnya ya lucu lagi, akhirnya muncullah wacana akan ada insentif dari pemerintah daerah. Jadi aturannya tetap begini karena aturannya harus
melakukan apa namanya gugatannya ke MK itu kan nggak bisa waktu harian ini beberapa hari ini, betul. hitungannya Waktunya bisa nggak berapa cukup ya. bulan. Oke. Ya. Terus akhirnya muncul akan ada apa namanya tadi insentif, bahasanya insentif nih. Apa nih Insentif pendapatnya tentang insentif kok kayak Iya, kan gimana? Ya gini ya, maksudnya kan ya ini momen-momen politis. Kita sadari ya saya mesti ngomong apa adanya. Itu biasa saja, maksudnya ini ya akan bermunculan orang-orang yang menjadi pahlawan kesiangan aja. Okay. Ya kenapa nggak di cancel aja, udah dibatalkan gitu. Betul. Udah bisa kok, mestinya speed up bisa. Ya, Tapi ya munculnya malah seperti ini. ya. Udah diundur, ternyata adanya insentif, kok bukan iya. batal aja gitu ya. Iya. Oke, ternyata itu keresahan dari Kadin ya gitu, atau mungkin mostly pelaku hiburan, apa industri hiburan seperti itu ya. Jadi mungkin dari Kadin ini juga bisa mewakili suara para pelaku industri hiburan seperti itu ya, mengenai insentif dan juga mengenai pembatalan atau penundaan yang, aduh ini masih belum jelas seperti itu ya. Baik, mungkin ini juga ada pertanyaan mengenai selain kenaikan, dengar-dengar nih juga ada penurunan tarif untuk beberapa pajak hiburan. Apa saja jenis usahanya, kalau boleh tahu? Benar nggak nih kalau ada penurunan? Nggak tahu ya, ada itu penurunan. Gini, saya terus terang aja ya. Tadi baru Google tuh soal pertanyaan. Baik. Ternyata penurunannya itu untuk hiburan yang bersifat kayak seni, tari, musik. Saya nggak ngerti juga apakah itu yang dimaksud ketika orang bikin konser, terus pajaknya menjadi 10%. Itu, ya itu makanya kita ini sebenarnya masih nggak tahu, nggak jelas. Jadi abu-abu ya? Iya, sumber semuanya ini dari mana, siapa yang menjadi pengambil keputusan, dalangnya siapa gitu ya? Iya, ya makanya kan, ya itu belum nggak ada penjelasannya sama sekali di situ, gitu ya, sih, Mbak. Kurangnya sosialisasi, kurangnya juga pemahaman pembuat tentang siapa yang membuat kebijakan seperti itu masih tanda tanya besar seperti itu ya. Baik. Kalau bicara mengenai Kadin dan situasi yang ada saat ini, kira-kira kalau dari Kadin itu apa aja langkah terkait aturan pajak daerah ini? Apalagi Kadin Semarang nih gitu, udah melakukan gerakan apa aja kira-kira? Kalau dari Kadin sendiri memang ya sebenarnya karena memang sudah ada wadahnya, Mbak. Jadi Mas Syaili ini ada wadahnya tadi yang disebutkan tuh namanya kalau di Semarang itu Pager Semarang. Jadi semua apa yang memiliki investasi di dunia hiburan itu tergabung di situ. Jadi tadi saya sempat dapat cerita, memang kemarin kan sempat ini ya, ketemu dengan kepala dinas, ya. Terakhir Ibu Wali Kota. Terakhir malah Ibu Wali Kota. Kita sempat sharing lagi, dengar pendapat sama kepala dinas di Pemda Kota Semarang, Ibu Iin. Dan beliau juga sama seperti keputusan saat ini. Nanti kemungkinan adanya insentif, gitu. Kita merasa belum puas. Akhirnya kita nemuin Ibu Wali Kota. Ini 2-3 hari kemarin ya. Jawaban Ibu Wali Kota ya intinya, menurut saya masih normatif juga. Kita tunggu perkembangan dari pusat sambil nanti formulanya yang dari pemerintah kota kita atur strateginya. Artinya ya kebijakan itu kalau memang mau diambil demi melindungi pelaku usaha dan investasi yang di dunia hiburan, entertainment, ya segera diambil untuk mensupport kita, mendukung kita. Intinya seperti itu. Tapi ya harus digarisbawahi juga, keputusan itu jangan semata-mata nanti memberi kesan untuk momen politik. Tapi harus berkesinambungan dan memang benar-benar melindungi pelaku usaha di Kota Semarang. Kalau kita pelaku usaha di Kota Semarang, khususnya yang investor-investor yang bergerak di entertain dan dunia hiburan, kalau kita dipandang sebelah mata, tidak bisa juga. Karena kota lama, yang dulunya itu adalah bangunan tua tempat hantu, sekarang bisa lihat sendiri masyarakat gimana perkembangannya. Dan
90% di sana adalah bisnis hiburan yang berkembang, yang menghidupkan kota lama. Betul. Sehingga kalau pemerintah kota sendiri tidak memperhatikan kita selaku pengusaha dan pelaku usaha dunia hiburan, entertain, maka kita juga perlu bertanya-tanya. Katanya harus semangat untuk investasi kemajuan kota Semarang. Buktikan bahwa kita ini didukung. Ya, kita harapannya ya kebijakan pajak itu kalau memang Pemkot punya regulasi sendiri, punya kebijakan yang tegas, lindungi kami, dukung kami selaku pelaku usaha dunia hiburan dan entertain. Harapan saya seperti itu. Oh, dari Pak Koko nih, gimana harapannya? Ya mungkin menyambung aja dari Pak Syaili ya. Jadi ya mungkin ya kami mohon ke Bu Ita, Bu Wali Kota bisa segera menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi teman-teman. Kita butuh segera saja sih, maksudnya apa ya, kepastiannya seperti apa. Karena ya kalau sekarang dengan dijawab normatif ini ya kita jadi bingung nih, semuanya jadi blunder. Karena kalau dari Pak Luhut sendiri itu pernah ada di salah satu media itu dia ngomong bahwa itu kewenangan pemerintah daerah. Berarti harusnya nggak perlu nunggu pemerintah pusat. Gitu, itu yang kita perlu pertanyakan gitu. Mungkin masih banyak juga di Google kalau kita mau cari Pak Luhut menyampaikan seperti itu. Jadi kan mestinya pemerintah daerah ya kita khususnya kan kita memikirkan di Kota Semarang ini aja. Itu bisa segera ngambil keputusan apa yang akan dilakukan seperti itu. Kita nggak bisa ngomong kalau secara general di seluruh Indonesia. Kita ngomongin kayak di Aceh, pemerintah daerahnya sendiri juga punya aturan sendiri. Di Aceh itu sampai 75%, mungkin saya nggak tahu, bisa jadi lebih, karena hampir kalau saya pernah ke Aceh juga memang nggak ada tempat hiburan. Memang di sana kan ya dulunya kan daerah istimewa juga kan, yang seperti itu. Ya itu kan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Kalau kita di sini semuanya yang kita investasikan, yang kita lakukan untuk Kota Semarang ini, kami ya merasa saja sebagai stakeholder, termasuk bagian dari Kota Semarang ini, sehingga kami mau berinvestasi di sini. Tuh, serius, saya kalau ketemu teman-teman di Jakarta ya, mereka nyebutin ya salah satunya Marabunta gitu ya. Itu mereka, wah karena kamu orang Semarang aja, kamu bikinnya di Semarang. Mestinya kalau kita investasi di kota yang lebih besar, itu pendapatan jauh lebih besar. Iya. Kira-kira gitu. Bocoran itu, ya? Loh, serius, benar. Gitu ya? Kita kan ya karena memang kita pengen ikut membangun Kota Semarang aja. Kita berinvestasi di sini, bahkan kita mencoba menarik investor dari luar kota untuk masuk ke sini. Betul. Dengan itu, padahal pertimbangan segala halnya kita secara segi harga pricingnya tetap kita harus menyesuaikan dengan kondisi di Semarang. Betul. Kira-kira itu. Ya, agak tricky ya. Iya. Baik, ini menarik sekali. Ternyata masih bias ya. Maksudnya kebijakannya pun dari Pemda bilangnya pusat bilangnya Pemda, itu kan masih abu-abu seperti itu ya. Jadi ternyata juga ada keresahan dari pelaku usaha mengenai kebijakan kenaikan pajak hiburan seperti ini gitu. Ya, saling support ya seharusnya ya antara pelaku usaha dengan pemerintah seperti itu ya. Baik, Pak Koko dan juga Pak Syafil ingin menanyakan juga nih. Kira-kira nih kalau misalnya Tribuners ada yang merupakan pelaku usaha dan lagi nonton Tribun Forum ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan dari Pak Koko dan juga Pak Syafil pada Tribuners? Dari saya, untuk pelaku usaha atau mungkin para investor di dunia hiburannya, dan saya sampaikan lagi, sekarang itu sedang tren bahwa para eksekutif dan orang muda itu punya ambisi untuk punya bisnis. Dan kebanyakan mereka terjunnya itu ke dunia industri kreatif sekarang. Ya salah satunya kuliner, tempat hiburan, usaha jasa,
Nah, mereka saat ini jangan sampai kendor, rekan-rekan jangan sampai kendor ya. Dengan adanya dilema pajak 40% ini. Kalau memang punya semangat untuk terjun ke dunia hiburan, investasi ke dunia entertain, ke pelaku usaha entertain, hiburan, dan pariwisata, maju terus. Dengan harapan kita nantinya, kalau memang ini masih nggak jelas juga, kita bersatu semua. Misal seluruh Indonesia pelaku usaha hiburan dan pariwisata ditanya, diberlakukan, setuju nggak pajak 40%? Pasti bilangnya tidak setuju, kita memberatkan kita. Kalau pemerintah bisa memberikan keadilan bagi semua pelaku usaha, ya seharusnya pemerintah mendengar kita. Kalau misalnya mau sharing, jajak pendapat, istilahnya seperti itu, atau mendengarkan kita, dari seluruh Indonesia pelaku usaha, khususnya di dunia hiburan, entertain, dan pariwisata, semuanya pasti keberatan dengan kebijakan itu. Maka para investor-investor, pebisnis muda yang sudah terjun ke berinvestasi di usaha hiburan, entertain, tetap semangat aja. Kita satu suara, semua hal yang mendukung usaha dan investasi yang bergerak di dunia hiburan harus tetap semangat. Intinya seperti itu. Mantap, tetap semangat seperti itu ya. Pesan dari Pak Syahil tuh pada Tribuners yang mungkin pelaku usaha, terutama usaha dunia hiburan seperti itu ya. Emang kuncinya semangat ya, semangat. Kuncinya semangat. Oke, kalau dari Pak Koko, kira-kira pesannya apa nih? Iya, dari Pak Syahil sebenarnya udah komplit nih. Mungkin saya menambahkan ya, sebenarnya Semarang akhir-akhir ini kan kita bisa lihat trennya cukup positif untuk investor masuk ke Semarang, karena memang ya kita bisa lihat perkembangan Semarang begitu pesat, orang begitu terbuka dengan kehidupan yang kita bilang industri hospitality, industri ya secara lifestyle juga masyarakat Semarang juga mulai berubah. Ya jangan sampai ini membuat justru malah menjadi akan tren negatif di kemudian hari. Ya seperti itu. Ya kita para pengusaha, kita berpikirnya sekali lagi kami ikut berpikir untuk bagaimana mengembangkan kota Semarang ini dengan berinvestasi dengan nilai yang ya kalau boleh saya share bukan nilai yang kecil untuk ikut meramaikan kota Semarang. Kalau yang ya selama ini ketika saya membuat satu tempat itu yang saya pikirkan bagaimana bisa membuat satu destinasi wisata yang baru di kota Semarang. Ya salah satunya tadi saya sempat spill ya. Jadi saya ada lagi mendevelop dengan teman-teman bersama dengan Awan Group, kita bikin Awan Costa, yaitu di saya membayangkan itu sebuah destinasi wisata yang baru di sana. Family bisa datang, kita punya playground outdoor terbesar pertama mungkin. Itu 1.000 meter persegi lebih. Kita bikin playground. Kita ada amphitheater di mana di situ bisa pertunjukan siapapun kalau mau show di sana, mau tari, mau band atau apa semua kita siapin dengan sound system terbaik, dengan LED screen, dengan segala fasilitas yang ada. Maksudnya kalau dengan effort yang sudah kita buat itu akhirnya tidak bisa sejalan, tidak bisa dibantu berjalan beriringan kita sama-sama membangun kota Semarang. Menurut saya ya agak kurang bisa hasil dengan baik. Ya, sangat disayangkan ya. Ya. Itu ya. Wah, ada bocoran nih, ada tempat hangout baru soon di Semarang seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Koko dan juga Pak Syahil atas waktunya. Semoga ini ada titik terang mengenai kenaikan pajak hiburan ini, apalagi kan ini para pengusaha juga udah makin resah ini Bun. Baik ya. Mungkin bisa
untuk Pak Koko dan Pak Syahil jangan kapok buat main ke Tribun Forum, Ya, dan nanti kita pasti. mungkin bisa curhat-curhat lagi tentang pengusaha dan kenaikan Ya. pajaknya ini, seperti itu ya. Siapa tahu ada part 2 lanjut gitu ya. Baik, sukses terus untuk Pak Koko dan Pak Syahil. Terima Ya. kasih banyak. Yeah. Baik Tribuner, sekian untuk Tribun Forum kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Forum hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.